Halo kawan-kawan, kembali lagi dalam Angga Terus Sanjaya Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seri filsafat Jerman. Yang pertama adalah Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer lahir di Danzig, Jerman Timur, sekarang disebut dengan Polandia, pada tahun 1788. Ayahnya adalah seorang pedagang besar, sehingga Arthur sering bersama ayahnya pergi ke luar negeri, dan pada akhirnya ia cukup mengenal baik negara dan juga bahasa. Ia kemudian dipesan oleh ayahnya agar menjadi pedagang juga. Tetapi setelah kematian ayahnya, justru ia pergi ke universitas untuk belajar filsafat, fisika, kimia, biologi, dan juga astronomi. Arthur dikenal sangat sombong. Ia menjadi dosen di Universitas di Berlin. Dan suatu ketika, untuk melihat siapa yang menarik lebih banyak mahasiswa antara Hegel dan dia, ia memilih jam-jam kuliah yang sama dengan jam-jam Hegel. Schopenhauer pun kalah, kemudian ia mengundurkan diri dari universitas dan juga tidak pernah mengajarkan lagi. Ia menerbitkan banyak tulisan yang mula-mula tidak dijual. Schopenhauer dikenal karya kaya raya dan seringkali ia membeli sendiri seluruh oplah, supaya dibutuhkan edisi-edisi baru tentunya. Baru pada akhir hidup ia betul-betul terkenal dan buku-bukunya yang masih tersedia dalam jumlah besar diedarkan sampai ia meninggal dunia pada tahun 1860. Beberapa pokok pikiran yang dapat digali dari Schopenhauer adalah yang pertama mengenai dunia sebagai ide dan sebagai kehendak. Baik dalam filsafat timur maupun filsafat barat sering dibedakan antara dua dunia, yaitu dunia yang sungguh-sungguh, yang tersembunyi bagi manusia, dan dunia yang kelihatan yang dianggap hanya bayangan dari dunia yang sungguh-sungguh itu sendiri, atau hanya dianggap semu atau maya. Kalau dalam pandangan Plato disebut dengan dunia idea. Immanuel Kant tidak membedakan dua dunia, melainkan dunia sejauh itu dikenal oleh kita, yaitu bidang gejala-gejala atau fenomenon, dan dunia di belakang gejala-gejala, yaitu bidang noumenon. Dunia benda-benda di dalam dirinya sendiri betul-betul ada, tetapi bagi kita hanya hadir sebagai ide. Schopenhauer menerima distingsi ini, tetapi ia tidak setuju bahwa benda-benda di dalam dirinya sendiri, bidang noumenon, tidak dapat dikenal. Menurut Schopenhauer, hati manusia merupakan pintu masuk ke dunia noumenon. Pintu ini sudah lama dikenal dalam mistik. Dunia yang sungguh-sungguh tidak hanya ditemukan sebagai ide, melainkan juga dalam hati kita sendiri sebagai kehendak ataupun will. Dunia yang sungguh-sungguh itu adalah kehendak, dan kehendak ini berbicara melalui kehendak kita dan kehendak alam. Dunia sebagai kehendak. Manusia mempunyai dua jenis pengetahuan tentang badannya. Badan itu suatu objek bagi kita, tetapi juga suatu yang mempunyai kehendak tersendiri, sesuatu yang bertindak secara otonom. Tindakan badan dan kehendak badan itu sama saja, kata Schopenhauer. Keaktifan badan itu kehendak yang telah menjadi kelihatan. Badan itu adalah kehendak yang telah menjadi objektif dalam ruang dan waktu. Itu berlaku untuk yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah untuk seluruh dunia, dan yang ketiga adalah untuk sejarah. Yang pertama, hakikat manusia tidak terdapat dalam kesadaran ataupun akal budi. Kesadaran itu hanya bagian kecil dari hakikat manusia. Seperti kita hanya mengenal bagian kecil dari bumi, yaitu bagian paling luar ataupun kulitnya, demikianlah kita juga hanya mengenal bagian luar dari hakikat kita, yaitu kesadaran, yang hanya merupakan kulit ataupun permukaan dari suatu yang jauh lebih besar dari dan dalam. Kesadaran itu seperti permukaan lautan. Keputusan-keputusan tidak berasal dari kesadaran, tetapi dari bagian dalam lautan ini. Keputusan-keputusan diambil menurut hukum-hukum yang tidak jelas, sebagai hasil suatu proses yang sama sekali tidak sadar, seperti proses pencernaan dan bernafas juga tidak sadar. Dunia batin kita, termasuk akal budi, dikuasai oleh kehendak itu sendiri. Kehendak adalah seperti seorang buta yang kuat yang mengangkut seorang lumpuh yang dapat melihat. Manusia tidak ditarik oleh kesadarannya, ia justru didorong oleh kesadaran yang tidak sadar. Manusia didorong oleh kehendak untuk hidup, sehingga ingatan, badan, dan tabiat semua itu ditentukan oleh kehendak sebagai melodi dasar hidup kita.
Oleh karena itu dalam agama-agama selalu dibicarakan tentang surga sebagai balasan untuk kebaikan hati, kebaikan kehendak. Tidak pernah dibicarakan tentang surga untuk orang dengan intelek atau otak yang baik. Kehendak itu sangat kuat menurut Schopenhauer. Semua fungsi badan membutuhkan istirahat dan tidur untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Hanya kehendak tidak pernah lelah. Kehendak akan mengurus terus-menerus tugas jantung, paru-paru, dan seterusnya. Yang kedua, mengenai dunia. Juga dunia anorganis dan organis memperlihatkan suatu kehendak. Kekuatan yang menggerakkan planet-planet, kekuasaan yang mendorong elemen-elemen untuk membentuk hubungan-hubungan kimiawi. Kekuatan di bawah keinginan untuk hidup. Semua itu merupakan manifestasi dari satu-satunya kehendak. Kehendak ini paling nyata dalam keinginan untuk meneruskan diri dalam keturunan. Melalui prokreasi, jenis-jenis memperlihatkan keinginan mereka untuk mengatasi batas kematian. Schopenhauer memberi suatu metafisika cinta seksual yang merupakan bagian paling terkenal dari filsafatnya. Katanya, yang mendorong dua individu untuk kawin itu adalah kehendak hidup dari jenis. Cinta kasih itu hanya suatu alat dari alam untuk mempertahankan jenis-jenis. Setiap orang paling mencintai unsur-unsur yang ia sendiri tidak mempunyainya. Itu berarti bahwa kehendak alam mencoba untuk mengoreksi ketidaksempurnaan genetis dari suatu partner melalui kompensasi dengan bahan genetis dari lain partner. Seorang laki-laki misalnya yang sangat jantan akan mencintai wanita yang paling perempuan dan sebaliknya, supaya keseimbangan dalam jenis terjamin secara optimal. Individu-individu di sini tidak bertindak atas nama sendiri, melainkan atas nama sesuatu yang lebih tinggi, yaitu jenis, dan jenis bertindak atas nama kehendak alam. Dan kalau tujuan-tujuan dari jenis telah tercapai, maka alat yang paling kuat tidak dibutuhkan lagi. Oleh karena itu, kecantikan wanita menjadi layu kalau prokreasi telah dicapai. Yang ketiga, juga di bawah sejarah pada umumnya terdapat suatu kehendak. Di bawah semua perbedaan antara bangsa-bangsa, zaman-zaman, adat istiadat hanya terdapat satu bangsa manusia. Tidak ada kemajuan yang sungguh-sungguh. Sejarah itu adalah peredaran menurut Schopenhauer. Oleh karena itu dalam semua zaman diumumkan hikmat yang sama oleh orang-orang alim dan dilaksanakan kebodohan yang sama yang berlawanan dengan hikmat itu. Kehendak sebagai keseluruhan itu bebas, karena tidak ada apa-apa yang merintanginya, tetapi kehendak individu-individu tidak bebas, sebab mereka hanya melayani kehendak yang lebih tinggi. Kemudian yang pembahasan ketiga, pemikiran Schopenhauer, juga yang cukup terkenal adalah pesimisme. Kehendak itu tidak terhingga, tetapi kemungkinan-kemungkinan untuk memuaskannya terbatas, kata Schopenhauer. Oleh karena itu hidup kita penuh frustasi. Kita tidak akan mendapat ketenangan hati selama kita dikuasai oleh keinginan-keinginan dan juga nafsu-nafsu. Setiap keinginan yang sudah dipuaskan menghasilkan keinginan baru. Setiap penderitaan diikuti oleh penderitaan baru. Kebahagiaan dan kesenangan itu hanya ketidakhadiran dari sengsara. Kita baru tahu betapa terkasih sesuatu atau seseorang kalau itu dan seseorang itu hilang dari hidup kita. Filsafat Schopenhauer penuh dengan gambaran-gambaran dari penderitaan manusia. Katanya, kebanyakan orang disiksa oleh kekurangan, dan jumlah kecil yang tidak disiksa oleh kekurangan terus-menerus disiksa oleh rasa bosan. Lambang hidup kita adalah pekan. Selama 6 hari kita bekerja keras dan selama 1 hari kita bosan. Nasib setiap orang adalah kesepian menurut Schopenhauer. Akhirnya setiap orang tinggal sendirian. Dunia itu penuh perang menurutnya, penuh makhluk-makhluk yang memakan dan dimakan. Optimisme itu tidak jujur, kenyataan penuh rumah sakit, gudang budak, tempat perang, kamar pengadilan, rumah-rumah kemiskinan, dan juga penderitaan. Itu dibuktikan oleh pengarang syair Dante. Untuk memberikan gambaran tentang neraka, ia hanya memberi contoh-contoh dari dunia ini. Tetapi ketika ia mau menggambarkan surga, tidak ditemukannya contoh-contoh di dunia ini. Maka menurut Schopenhauer hidup adalah penderitaan terus-menerus, dan semakin tinggi jenis makhluk maka semakin besar penderitaannya. Apakah ada jalan keluar?
Kalau kata Schopenhauer ada dua, yaitu melalui jalan estetika dan juga jalan etika. Inilah yang akan kita bahas di pembahasan yang D, yaitu pembahasan melalui jalan estetika. Melalui seni-seni kita bisa mengalami kebahagiaan di seberang dunia yang celaka ini, walaupun hanya untuk sebentar saja. Sejenak kita diangkat ke dunia yang sungguh-sungguh, tetapi jumlah orang yang dapat mengalami kenyataan ini melalui jalan seni, jalan estetika itu kecil sekali. Dimintai suatu kebudayaan yang sangat tinggi untuk mengalami bayang-bayang dari dunia ide-ide menjadi seni. Bentuk seni yang paling cocok untuk mencapai pembebasan estetik adalah musik. Musik dianggap sebagai proyeksi dari kehendak sendiri, jadi dari hakikat manusia dan juga dunia. Melalui musik, kehendak ini berbicara sehingga kita untuk sementara diangkat dari dunia maya. Musik itu adalah wahyu dari kehendak. Kehendak juga berbicara melalui alam, tetapi melalui musik didengar rahasia dunia batin. Rahasia suatu cendrawasih yang jauh menjadi dekat untuk sementara karena musik itu sendiri. Musik tidak membebaskan dari dunia, melainkan memberi sedikit hiburan saja. Itu kata Schopenhauer. Berikutnya adalah poin E, pembebasan mengenai melalui jalan etika. Jalan yang lebih baik dari penuntasan terkait dengan penderitaan ke pembebasan itu adalah jalan etika. Jalan etika tidak bersifat sementara seperti jalan estetika. Jalan etika diajarkan dalam askes, terutama dalam askes timur. Schopenhauer mengenal kesusastraan India baik-baik berkat penerjemahan pertama dari Weda dalam suatu bahasa barat, yaitu bahasa Prancis oleh Anquetil Duperron. Jalan pembebasan melalui askes juga diajarkan oleh agama Masehi, tetapi Hinduisme dan Buddhisme jauh lebih ketat dalam hal ini, kata Schopenhauer. Hinduisme dan Buddhisme mengajarkan bahwa keinginan untuk hidup harus dimatikan supaya manusia betul-betul lepas dari kehendaknya sendiri. Kalau kehendak sendiri aku dihapuskan, lalu manusia bisa hancur dalam keseluruhan, masuk dalam kebahagiaan, lepas dari peredaran, masuk ke dalam moksa atau nirwana. Walaupun Schopenhauer terus-menerus mengejek filsuf-filsuf lain zamannya seperti Hegel, Fichte, dan Schelling, filsafatnya masih cukup mirip dengan filsafat mereka. Yang oleh Schopenhauer disebut kehendak itu cukup dekat dengan roh atau ide dari Hegel, dan aku dan alam dari Fichte ataupun Schelling dapat dikategorisasi sebagai bentuk yang hampir sama. Filsafat Schopenhauer dapat disebut idealisme kehendak karena ia memang seorang wakil terlambat dari idealisme Jerman. Pengaruh Schopenhauer tidak terdapat dalam suatu sekolah ataupun aliran filsafat. Kepentingannya lebih kelihatan dalam psikologi. Ia membuka jalan untuk suatu psikologi tentang alam bawah sadar. Selain itu, ia menghidupkan perhatian untuk studi kesusastraan dan juga agama-agama timur. Filsuf-filsuf yang paling dipengaruhi oleh Schopenhauer adalah Nietzsche dan juga Eduard von Hartmann. Itulah tadi pembahasan mengenai salah satu filsuf Jerman yang pertama dalam seri filsafat Jerman ini, yaitu Arthur Schopenhauer. Terima kasih, kembali lagi dalam pembahasan berikutnya.